Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Indika Putri Bayangkari selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu Diva Pramesti Sintiani dengan NIM 2200605, saya sendiri Indika Putri Bayangkari dengan NIM 2200836, serta Karisma Tita Ulfana dengan NIM 2206055. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama yaitu kebijakan dan inovasi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, kemudian yang kedua kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat, yang ketiga kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, dan yang keempat kebijakan dan inovasi kurikulum 2013. Baik, untuk pemaparan materi mengenai kebijakan dan inovasi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi akan disampaikan oleh saya sendiri. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pertama kali dikembangkan pada tahun 2004 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP melalui Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan atau KTSP. KBK akhirnya disahkan dan diterbitkan pada tahun 2006 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Depdiknas tahun 2002 mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Dari rumusan tersebut, KBK lebih menekankan pada kompetensi atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Sedangkan masalah bagaimana cara mencapainya secara teknis operasional diserahkan kepada guru di lapangan. Tidak ada dalam KBK secara tersirat dan tersurat apa yang harus dilakukan guru untuk mencapai kompetensi tertentu. KBK hanyalah memberikan petunjuk secara universal bagaimana seharusnya pola pembelajaran diterapkan oleh setiap guru. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Artinya, isi KBK intinya sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa dan kompetensi inilah sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, jadi di sini keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Jadi dalam hal ini, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, guru berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar. Kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. KBK juga menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama pentingnya. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu kurikulum hasil belajar atau KBH, yang kedua penilaian berbasis kelas atau PBK, yang ketiga kematangan belajar mengajar, dan yang terakhir yaitu pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Kelebihan kurikulum berbasis kompetensi yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus. Yang keempat, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran. Dan yang kelima, yaitu penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal. Adapun beberapa kekurangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun. Yang kedua, kode KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya, yang berpusat pada guru. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Pada pematerian selanjutnya, saya serahkan kepada Diva. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, pengertian. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang dirancang berdasarkan kebijakan dan ketetapan yang dibuat di daerah tertentu, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial,
dan budaya setempat, serta menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang penting dipelajari oleh siswa di wilayah tersebut. Untuk siswa, kurikulum ini berfungsi sebagai sarana untuk lebih mengenal dan terbiasa dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Adapun tujuan dari kurikulum ini adalah yang pertama, mengenalkan siswa kepada lingkungannya. Yang kedua, mempersiapkan siswa dengan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menyiapkan siswa agar dapat hidup mandiri dan memberikan bantuan kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama, karakteristik pembelajaran dalam kurikulum berbasis masyarakat meliputi 1. Pembelajaran terfokus pada konteks masyarakat, dilakukan di dalam maupun dengan melibatkan masyarakat dengan narasumber pembelajaran yang bervariasi, termasuk buku teks. 2. Disiplin di kelas didasarkan pada tanggung jawab bersama, bukan hanya tergantung pada paksaan ataupun kebiasaan individu. 3. Metode pengajaran terutama menekankan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan sosial ataupun kelompok. 4. Hubungan antara sekolah dan masyarakat ditujukan untuk memahami, menggunakan, dan memperbaiki sumber daya masyarakat. 5. Strategi pembelajaran mencakup berbagai kegiatan seperti kunjungan lapangan, interaksi dengan narasumber, survei masyarakat, kegiatan berkemah, pengabdian masyarakat, KKN, proyek perbaikan masyarakat, dan juga pembelajaran di pusat-pusat masyarakat. Yang kedua ada karakteristik materi pembelajaran. Untuk memastikan bahwa pembelajaran dan adaptasi dengan kebutuhan lokal tidak meluas ataupun berlebihan, penting untuk memperhatikan kriteria pemilihan materi yang akan diajarkan, yaitu meliputi yang pertama, validitas, yakni terbukti kebenaran dan kevalidannya. Yang kedua, kepentingan, hanya memilih materi yang benar-benar diperlukan oleh siswa. Yang ketiga, kemanfaatan, baik secara akademis maupun non-akademis untuk pengembangan keterampilan hidup dan kemandirian. 4. Relevansi pengembangan tingkat kesulitan dan kecocokan bahan ajar dengan kondisi masyarakat sekitar. 5. Daya tarik, mampu memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut dan membangkitkan minat mereka. 6. Mengalokasikan waktu, menentukan waktu yang sesuai dengan kedalaman dan luasnya materi. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar, termasuk media atau alat bantu yang dapat memudahkan proses pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan siswa dan guru. Kegiatan pembelajaran seharusnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif mencari, mengolah, dan menemukan pengetahuan sendiri dengan bimbingan dari guru. Materi pembelajaran yang sudah dipilih harus memberikan siswa keterampilan dan dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis masyarakat, peran guru adalah sebagai fasilitator, sumber belajar, kesulitan, dan mitra kerja yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian dalam kurikulum berbasis masyarakat. Interpretasi data tentang proses dan hasil belajar siswa dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Penilaian ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran sehingga disebut sebagai penilaian berbasis kelas atau PBK. Berdasarkan ciri-ciri kurikulum berbasis masyarakat, karakteristiknya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum itu realistis karena siswa dapat memahami langsung realitas kehidupan masyarakat yang kompleks. Kedua, kurikulum tersebut mendorong kerjasama dan integrasi antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif. Keempat, menyediakan beragam metode dan teknik pembelajaran secara struktur. Dan yang terakhir, membantu siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan, menyediakan sumber belajar dan bersumber dari masyarakat. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Perubahan teknologi telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk dalam dunia kerja. Perubahan ini terjadi dengan cepat di masyarakat perkotaan, sementara masyarakat pedesaan mengalami perubahan yang lebih lambat. Model kehidupan agraris telah digantikan oleh model kehidupan industri yang menuntut spesialisasi dan profesionalisme dalam pekerjaan. Akibatnya, nilai-nilai kolektivitas telah digantikan oleh nilai-nilai individualisme dan pola pekerja pun menjadi lebih mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Karisma. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan.
Jadi, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan itu yaitu merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi, baik antar komponen dengan komponen maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Konsep keterpaduan ini pada hakikatnya menunjuk pada keseluruhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleks yang ditandai oleh interaksi dan interdependensi antara komponen-komponennya. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum berbasis keterpaduan ini merupakan suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Atau dengan kata lain, yaitu kurikulum terpadu merupakan suatu kurikulum yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun secara klaksikal aktif menggali dan menemukan konsep dan prinsip-prinsip secara holistik, bermakna, dan otentik. Melalui pembelajaran terpadu juga diharapkan para siswa memperoleh pengetahuan secara menyeluruh dengan cara mengaitkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan ini meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yaitu siswa, subsistem proses yaitu metode, materi dan masyarakat, subsistem produk yaitu lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen ini saling berkaitan dan berpengaruh untuk mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Komponen yang pertama ada komponen lulusan, yang dimana komponen lulusan ini merupakan suatu produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas, yaitu mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsiknya. Komponen metode. Komponen metode ini terdiri dari program pembelajaran, metode pembelajaran, bahan dan media pendidikan. Sedangkan komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan dan biaya. Komponen ini disediakan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berfungsi sebagai unsur penunjang proses pendidikan. Khususnya media pendidikan, bagaimana media tersebut menggunakan lingkungan sekolah, tempat belajar, dan selalu memudahkan dan menyederhanakan materi sehingga menyenangkan situasi belajarnya bagi siswa. Komponen yang ketiga ada komponen evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaiannya tujuan kurikulum, yang dimana evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nantinya hasil evaluasi ini memberikan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat produktivitas kurikulum dan derajat performansi yang dicapai oleh siswa. Komponen yang keempat ada komponen balikan. Komponen balikan ini berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum, yang dimana sumber informasinya ini diperoleh dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan di sekolah. Komponen yang terakhir ada komponen masyarakat, yang merupakan suatu masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Karakteristik yang dimiliki oleh kurikulum berbasis keterpaduan ini, yang pertama ada berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field theory, atau siswa ini mengedepankan pengetahuan yang dimiliki oleh pribadi siswa dimulai dari keseluruhan baru menuju bagian-bagian. Yang karakteristik ketiga ada berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa itu lebih menonjol dibanding dengan guru, yang dimana guru itu cenderung berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan.
Prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan ini berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit. Rencana umum yang dimaksudkan adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, core atau tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pengajaran unit. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karisma. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Diva. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum 2013. Yang pertama ada urgensi perubahan kebijakan kurikulum 2013. Perubahan kurikulum 2013 merupakan upaya pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP tahun 2006, yang diidentifikasi memiliki beberapa masalah dalam implementasinya. Kurikulum 2013 menitikberatkan pada perbaikan pola pikir, peningkatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, serta penyesuaian beban belajar untuk memastikan kesesuaian antara tujuan yang diinginkan dengan hasil yang diharapkan. Dengan dasar tersebut, penyempurnaan dan implementasi kurikulum 2013 dianggap sebagai langkah strategis untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan globalisasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia di masa depan. Selanjutnya adalah elemen perubahan kurikulum 2013. Perubahan dari kurikulum 2036 ke 2013 melibatkan 4 elemen perubahan, di antaranya yang pertama, standar kompetensi kelulusan atau SKL mengalami peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill dengan penajaman pada 3 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi atau SI mengalami perubahan dalam hal struktur, di mana pada KTSP 2006 kompetensi diuraikan dari mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013 pendekatan tersebut dibalik dengan mata pelajaran yang diuraikan dari kompetensi. Yang ketiga, standar proses yang sebelumnya fokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi kini diperluas dengan pendekatan ilmiah yang mencakup pada tahap mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Proses pembelajaran juga tidak hanya terbatas di ruang kelas, tetapi juga melibatkan lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Guru juga tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, melainkan juga melalui contoh dan teladan guru. Keempat, standar penilaian berbasis kompetensi yang menandai pergeseran dari penilaian yang berfokus pada tes dan hasil saja menjadi penilaian otentik yang mencakup semua aspek kompetensi, baik sikap, keterampilan, maupun pengetahuan, berdasarkan proses dan hasilnya. Model penilaian PAP atau penilaian acuan patokan diperkuat, yang mengukur pencapaian hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dalam hubungannya dengan skor ideal maksimal, serta mendorong pemanfaatan portofolio sebagai instrumen utama penilaian. Selanjutnya adalah implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran tematik terpadu mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Integrasi ini melibatkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, serta mengaitkan berbagai konsep dasar yang relevan. Hal ini bertujuan agar pembelajaran memberikan pemahaman yang holistik kepada peserta didik. Yang kedua, pendekatan saintifik dalam pembelajaran bertujuan agar peserta didik aktif dalam menyusun konsep, hukum, atau prinsip melalui serangkaian tahapan yang mencakup pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, hingga penyampaian konsep atau prinsip yang ditemukan. Ketiga, strategi pembelajaran aktif bertujuan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum dengan memungkinkan sikap individu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Strategi ini menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan menantang, serta mengembangkan kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan keterampilan hidup. Dan yang keempat, penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai input, proses, dan output pembelajaran. Penilaian ini mencerminkan situasi dunia nyata dan menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik untuk mengevaluasi pengetahuan,
keterampilan, dan sikap peserta didik. Penilaian autentik bukan hanya mengukur pengetahuan yang dimiliki peserta didik, tetapi juga menekankan kemampuan yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam konteks kehidupan nyata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.